ketika pernikahan itu yang diukur apakah kita ini keluarganya bertumbuh atau tidak. Masing-masing di antara kita bertumbuh atau tidak. Dan kadang-kadang ketika melakukan pertumbuhan itu ada hal-hal yang tidak membahagiakan. Karena orang yang kemudian ingin tenang terus, ya, ingin bahagia terus, jangan-jangan jalan di tempat itu. Atau jangan-jangan kehidupannya menurun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Life Inspiration. Semoga inspirasi-inspirasi yang saya bagikan mengantarkan Anda semakin sukses, makin mulia. Oke, dalam pengalaman hidup saya, salah satu aktivitas yang saya lakukan sebagai MC Mat Comblang, menjodohkan orang. Dan alhamdulillah sudah 32 pasangan yang saya jodohkan. Anda mau menjadi yang ke-33? Kalau mau sebenarnya gampang ya. Prinsip nyari jodoh itu gampang. Apa itu? Jangan pernah cari yang beda keyakinan. Maksudnya apa? Anda yakin mau, yang sono yakin nggak mau. Nggak ketemu ya. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Nah, pengalaman saya menunjukkan bahwa rumah tangga yang makin harmonis, yang makin happy, apalagi rumah tangga yang generasi sekarang ini, kalau Anda ingin kemudian membuat rumah tangga Anda itu semakin samara, sakinah, mawaddah, warohmah, atau semakin harmonis, ya, saran saya paling tidak Anda perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, pastikan Anda sampaikan visi pernikahan Anda kepada calon Anda. Jadi kalau anak saya itu membuat biodata pernikahan, nomor 1 visi pernikahan. Kalau kemudian kamu menikahi dengan saya, ini visi pernikahan saya. Anda sampaikan dengan calon pasangan hidup Anda supaya tahu dari awal bahwa saya menikah ini harapannya seperti ini, yang saya bayangkan seperti ini, tujuan saya ke depan seperti ini, ya, terhadap keluarga ini seperti ini, terhadap anak-anak itu seperti ini. Itu namanya visi pernikahan. Dan Anda juga perlu tahu visi pernikahan orang yang mendatangi Anda atau yang melamar Anda. Supaya kemudian makin sinkron nanti. Ketika berkomunikasi di dalam keseharian itu akan enak. Karena sebelum menikah Anda masing-masing sudah tahu visi pernikahannya. Yang kedua, ingat ya, menikah itu untuk saling menumbuhkan, bukan mencari kebahagiaan. Sebab kalau Anda menikah mencari kebahagiaan, keliru nanti. Karena kadang-kadang ketika menikah itu ada berantemnya juga loh. Ya, saya juga kadang berantem sama istri saya. Ya, kadang-kadang beda pendapat dengan istri saya. Ya, tapi itu bagian dari proses kehidupan yang perlu kita jalani. Nah, maka yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah menikah itu adalah saling menumbuhkan. Bagaimana saya menumbuhkan istri saya dan istri saya menumbuhkan saya, ya. Bagaimana saya menumbuhkan anak saya, ya. Bagaimana saya menumbuhkan orang-orang yang dicintai oleh istri saya dan juga anak saya. Itu saling menumbuhkan. Sehingga kemudian ketika pernikahan itu yang diukur apakah kita ini keluarganya bertumbuh atau tidak. Masing-masing di antara kita bertumbuh atau tidak. Dan kadang-kadang ketika melakukan pertumbuhan itu ada hal-hal yang tidak membahagiakan. Karena orang yang kemudian ingin tenang terus, ya, ingin bahagia terus, jangan-jangan jalan di tempat itu. Atau jangan-jangan kehidupannya menurun, ya. Sebagaimana kalau kita naik sepeda biasa nih ya, bukan sepeda listrik. Sepedanya nggak dikayuh, nggak digenjot, tapi kok tetap jalan. Itu kenapa? Karena itu di turunan. Sementara kalau naik sepeda harus digenjot, ya, supaya jalan, kenapa? Karena ditanjakan. Apa pelajarannya? Kalau rumah tangga Anda baik-baik aja, ya, kayaknya nggak digenjot aja kok tetap jalan dan happy-happy saja. Hati-hati, jangan-jangan sebenarnya rumah tangga Anda sedang menurun, tapi Anda tidak sadar. Maka kadang-kadang perlu genjot, dan ketika genjot itu kadang beda pendapat sama pasangan hidup kita. Ketika mengenjot itu boleh jadi kita bersih tegang dengan pasangan hidup kita. Nggak apa-apa, karena untuk pertumbuhan. Ya. Jadi salah ya, menurut saya kurang tepat, bukan salah mungkin ya. Kalau ada yang menikah karena ingin mencari kebahagiaan. Tidak, menikah itu ingin mencari pertumbuhan. Saya bertumbuh, pasangan hidup saya bertumbuh. Saya maju, pasangan hidup saya maju. Saya berkembang, pasangan hidup saya berkembang. Itu yang kedua. Dan prinsip yang ketiga yang perlu Anda pegang, kalau Anda menikahi wanita, ya, atau wanita kemudian menikah dengan si pria, ingat, yang dinikahi bukan hanya dia. Yang dinikahi itu juga
keluarganya. Jangan kemudian, apa urusannya saya dengan bapaknya, ibunya, dengan kakak adiknya, saya menikahi dia kok. Tidak. Kalau Anda menikahi seseorang, maka pastikan Anda juga menerima orang tuanya, menerima adiknya, menerima kakaknya, menerima saudara-saudaranya. Dan menurut saya, itu proses latihan untuk mendewasakan Anda. Sebelum Anda menikah, sukses itu adalah bagaimana Anda agar bertumbuh. Tapi begitu Anda menikah, sukses itu adalah bagaimana Anda bertumbuh dan menumbuhkan orang-orang di sekitar Anda, menumbuhkan pasangan hidup Anda dan orang-orang yang sekitar pasangan hidup Anda. Mudah-mudahan dengan 3 prinsip ini Anda merasakan kebahagiaan sebagaimana bahagianya orang-orang yang juga saya jodohkan. Termasuk bahagia orang-orang yang saya kenal yang juga konsultasi dengan saya. Setidaknya 3 prinsip ini menjadi pegangan mereka. Apa? Miliki visi pernikahan. Yang kedua, menikah itu untuk saling bertumbuh, ya. Dan yang ketiga, menikah itu bukan menikahi satu orang, tapi menikahi juga keluarganya, menikahi orang-orang yang dicintainya. Dan itu perlu kelapangan dada dari Anda. Semoga bermanfaat, terutama buat Jones, jomblo-ngenes. Saya doakan segera menemukan pasangan, dan supaya pasangan Anda tepat, gunakan 3 prinsip yang saya bagikan tadi. Saya doakan Anda segera dapat jodoh. Yang sudah berjodoh, pastikan Anda saling menumbuhkan. Pastikan Anda juga jatuh cinta kepada orang-orang di sekitar pasangan hidup Anda. Dalam pengertian, orang tua, anak, adik, ya, kakak, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.